Salam jumpa kembali bersama saya, Sarah Mirsa, dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, hidup sederhana yang dijalani justru memacunya untuk menjadi remaja yang berprestasi. Ialah Oman Setiawan. Kepindahan dirinya bersama keluarga ke Kompleks Perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta, ternyata memberikan kehidupan baru bagi Oman. Berikut kisahnya. Kalau yang saya dapat sih, saya dilatih tuh. Jadi dilatih dari nol sampai bisa jadi pelari yang inilah, bisa bawa nama sekolah gitu. Kalau kita mau berhasil, kita harus berusaha, terus mau ngalahin sama rasa malas diri kita sendiri. Inilah semangat anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Alhana dan Obay Saludin. Ia, Oman Setiawan, berasal dari bantaran Kali Angke, kemudian pindah ke Rusun Cinta Kasih. Ternyata kepindahannya memberikan harapan baru, salah satunya dalam bidang olahraga. Lingkungan di Kali Angke, karena di bantaran kali ya kumuh, selalu bertemu dengan sampah, kotoran, terus sulit untuk beraktivitas olahraga karena sangat jauh dari tempat-tempat olahraga. Terus di sana itu pergaulannya karena di luar nggak terkontrol. Jadi ya masih berantakan lah. Ketika masih bersekolah di Sekolah Cinta Kasih Seci, Oman kecil sudah memiliki ketertarikan pada dunia olahraga. Disinilah potensinya di bidang atletik mulai terasa. Awal mulanya saya hanya senang jogging aja. Setiap minggu pagi saya selalu jogging sendirian. Jogging sendiri mengelilingi rusun, Taman Palem, Cengkareng, balik lagi ke rusun. Setelah itu ada seorang guru pendatang, guru komputer yang basicnya ahli komputer. Dia meluangkan waktunya untuk murid-murid yang senang olahraga, terutama atletik. Setelah saya bertemu dia, saya dilatih dengan dia, saya dilatih oleh dia tentang apa itu atletik, bagaimana kegiatannya, bagaimana latihannya, sampai saya sekarang menjadi seorang atlet. Banyak prestasi yang telah terukir dalam kehidupan Oman. Di balik keberhasilannya sekarang, tak lepas dari tangan dingin sang guru sewaktu masa sekolah. Kini, Oman telah beranjak dewasa. Dunia atletik pun membawa dirinya mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Setelah saya lulus SMP Cinta Kasih, saya berpikir saya ingin mencoba lebih memokuskan ke universitas yang masih melanjutkan atau masih satu arah dengan keahlian saya. Ya, jadi saya fokus ke Universitas Negeri Jakarta di fakultas olahraganya. Di sana di dalam fakultas itu ada banyak bermacam cabang-cabang olahraga. Salah satunya atletik. Makanya itu saya lebih memokuskan ke kuliah di sana untuk mempertajam bakat saya. Di tengah kesibukannya menuntut ilmu, ternyata pria berusia 24 tahun ini tetap menyempatkan waktunya untuk dapat berbagi ilmu serta pengalaman kepada generasi muda di Rusun Cinta Kasih Seci.
Saya berpikir rusun ini itu kayak sebuah komplek di mana di dalamnya itu sebenarnya banyak-banyak bibit-bibit atlet. Tinggal orang yang ingin mengasih pupuk-pupuknya supaya bibit-bibit itu berkembang dengan baik. Ini sebuah kesenangan, jadi sesuatu kegiatan kalau kita didasari dengan kesenangan tidak akan terasa berat atau terbebani. Kemudian juga ini kan saya besar di sini, saya dapat pelajaran di sini, saya dapat ilmu di sini. Saya ingin meneruskan guru saya yang udah nggak ngajar di sini, dia pindah keluar. Jadi sayalah yang harus berkewajiban ataupun harus melanjutkan memberi anak-anak di Rusun Cinta Kasih ini jalur-jalur prestasi yang mereka miliki. Ketekunan serta kerja keras Oman selama ini ternyata juga menginspirasi Muhammad Firdaus. Pria yang biasa disapa Daus ini sudah beberapa bulan terakhir menjadi salah satu murid Oman di Rusun Cinta Kasih. Setiap jalanin latihan itu kita harus semangat, pantang menyerah. Kalau sakit sedikit jangan pernah ngeluh, cukup istirahat sebentar kemudian bangkit lagi, itu aja. Tiada hal yang tak mungkin jika kita mau percaya dan berusaha. Inilah yang menggambarkan sosok Oman Setiawan. Walaupun hidup di tengah kesederhanaan, namun kini dirinya telah menjadi sosok yang dapat menginspirasi sekitarnya. Albert Ho, Stephen Subroto, DAI TV, Jakarta. Berusaha untuk selalu sigap di berbagai kondisi saat bencana datang. Inilah yang terus diupayakan relawan Tim Tanggap Darurat Seci atau TTD. Untuk menumbuhkan semangat para anggota dan pendalaman tentang kerja TTD, pelatihan pun dilakukan. Liputannya berikut ini. Datang paling awal untuk membantu para korban dan pulang paling akhir pada setiap bencana. Inilah yang menggambarkan Tim Tanggap Darurat di Seci atau yang biasa dikenal dengan TTD dalam bekerja. Tujuannya hari ini adalah kita ramah tamah, ya, mengganti kita juga ada bahas. Untuk semakin menumbuhkan semangat dari anggota tim TTD, maka diselenggarakan pelatihan misi amal tanggap darurat di Aula Sekolah Cinta Kasih Seci, Cengkareng, Jakarta Barat. Tujuan TTD hari ini membuat acara adalah ramah tamah antar relawan Hesi Barat sekaligus mendalami misi amal TTD dengan membahas SOP-nya. Tujuannya agar relawan yang bergerak di bidang TTD, khususnya fungsionaris TTD, memahami dan mengerti apa yang akan dilakukan pada saat terjadinya bencana, tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing sudah mengerti. Antusias pun terlihat dari para peserta yang mengikuti acara. Salah satunya adalah Teguh Gunarto. Banyak manfaat yang didapatkannya dengan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Baik sekali, jadi saya bisa lebih pahamin supaya saya ada panduannya kalau kita melakukan bantuan begitu tidak salah, jadi ada patokannya. Kenapa saya mau ikut? Karena saya merasa ini kalau tanggap darurat itu lebih cepat dan bisa lebih tanggap langsung ke korban bencana dan bisa lebih peduli dan bisa konvoy dengan kan enhunya. Siap semua nih. Siap, masih muda-muda semua lagi. Meski tak mudah bekerja dalam lokasi bencana, namun dengan kerjasama serta koordinasi antar anggota, hal tersebut akan dapat diatasi. Kegiatan ini pun mendapatkan dukungan dari Ketua Tanggap Darurat Joe Riyadi. Situasi, kita jangan kuku dalam tim ini kayak patokan pegangan kita. Kalau bisa minta mereka juga bantu juga. TTD ujung tombak dari amal loh. Biasa kalau ada bencana, TTD keluar dong. Itu juga untuk sebagai misi amal yang utama. Seci ada suatu yayasan kemanusiaan
yang bilang udah bilang amal ya. Kalau kita ada bencana kita harus bantu. Kita kalau udah di lapangan ya, karena kita mungkin capek, tapi kita nggak berasa capek loh. Karena kita berasa hati senang ya bisa membantu orang loh. Dan kita sampai seminggu, berapa hari, sampai seminggu kita rasa tuh lupa loh. Untuk maunya tuh bisa menolong orang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya begitu. Lebih happy ya di lapangan, kita bisa merasakan tuh kita masih bersyukur lah. Bisa sampai hari ini bisa sehat ya, bisa membantu orang. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan para tim TTD dapat terus memaksimalkan kerja di lokasi bencana, sehingga semakin banyak senyuman yang dapat terlukis dari wajah para korban. Halim Ahwang, DAI TV, Jakarta. Adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program DAI Inspirasi, dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.